Para mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk topik baru, yaitu prinsip penentuan posisi dengan GPS. Jadi kalau kita melihat sistem penentuan posisi secara umum, nanti kita lihat masing-masing metode penentuan posisi umumnya mengukur atau merekam satu atau beberapa data geodetik ya. Nah, nanti kita lihat dalam konteks GNSS yang diukur adalah jarak atau beda jarak, nanti kita lihat ya. Tapi yang diukur prinsip dasarnya kalau satu receiver ke satu satelit itu jarak. Tapi nanti kita coba pelajari lebih lanjut. Kalau misalnya satu receiver mengamati dua satelit atau dua receiver mengamati satu satelit, kita sebenarnya bisa juga menggunakan beda jarak ya. Jadi GNSS ini semuanya mengacu kepada jarak atau beda jarak. Tentunya saudara juga tahu misalnya kita kalau arah dan sudut yaitu dengan teodolit ya. Kalau tinggi beda tinggi dengan sifat datar. Bisa juga koordinat beda koordinat ya. Nanti ada itu yang sifatnya koordinat beda koordinat lokal ya. Dalam konteks GNSS, koordinat atau beda koordinat itu bukan data ukuran, tapi itu dihitung nantinya ya, diestimasi. Jadi ini kira-kira secara umum lah ya, penjelasan tentang sistem penentuan posisi terkait dengan parameter atau entitas yang diukur atau direkam ya. Nah, kalau kita lihat penentuan posisi dengan GPS, sebenarnya sudah kita singgung beberapa hal terkait di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi coba kita rekap di sini ya. Jadi penentuan posisi dengan GPS itu pertama posisi yang diberikan itu dalam 3 dimensi ya. Jadi biasanya langsung XYZ. Tapi kemudian kan kita bisa konversi ke lintang bujur tinggi ya. Perlu dicatat tinggi yang diberikan oleh GPS ini adalah tinggi elipsoid ya, tinggi suatu titik di atas permukaan elipsoid referensi yang digunakan, yang dalam hal GPS ini adalah WG 84, sepanjang normal daripada elipsoid tersebut ya. Nah, kemudian titik yang akan ditentukan posisinya bisa diam atau bergerak ya, bisa koordinat atau bisa tugu gitu ya, atau bisa untuk yang bergerak, misalnya ya mobil, kapal, pesawat terbang ya. Jadi ini bisa. Nah, nanti kita lihat penentuan posisi itu bisa dilakukan langsung absolut relatif terhadap pusat massa bumi ya, pusat koordinat XYZ geosentrik, atau bisa juga kita tentukan relatif terhadap titik lain yang telah diketahui koordinatnya. Nah, titik lain ini biasanya sudah diketahui koordinatnya terhadap pusat bumi ya. Jadi sistem koordinatnya sama sebenarnya, yaitu WG 84. Tapi kalau yang absolut itu langsung terhadap pusat bumi, kalau yang relatif terhadap titik yang telah diketahui koordinatnya di dalam sistem koordinat WG 84 sebelumnya ya. Nah, nanti kita lihat di minggu berikutnya atau kita singgung nantilah ya. Ada beberapa metode penentuan posisi dengan GPS. Ada penentuan posisi absolut, ada posisi relatif, ada survei statik, rapid statik, pseudokinematik, kinematik ya. Dan nanti ada kembangan-kembangannya lah ya, yang berkembang saat ini ya. Misalnya untuk absolute positioning itu ada precise point positioning, ada real time precise point positioning, tapi maksudnya masih dalam keluarga inilah ya. Dan nanti kita lihat ketelitian posisi yang diberikan bisa dari sangat teliti ya, dalam orde mili sampai biasa saja ya, orde meter lah ya.
Tapi meskipun begitu, nanti kita lihat level ketelitian posisi tersebut, mili, senti, desi, atau meter, nanti tergantung banyak faktor ya. Tapi secara umum tergantung metode penentuan posisi, geometri satelit ya, kemudian kuantitas dan kualitas data ya, dan juga strategi pemrosesan data nantilah ya. Nanti kita lihatlah lebih lanjut dalam hal tersebut ya. Nah, ini mungkin di kuliah geodesi satelit kalian sudah pernah diintroduksi ya tentang sistem koordinat WGS 1984 ini. Pusatnya yaitu pusat massa bumi. Kemudian dia koordinat tangan kanan ya, jadi X, Y, Z. Kalau saudara putar dari X, Y, kita dapat sumbu Z ya. Nah, nanti kita lihat ellipsoid yang digunakan itu ellipsoid WGS84, WGS84. Kemudian juga sumbu Z-nya itu melalui kutub yang namanya itu IRP. IRP itu IERS Reference Pole ya. Jadi kutub referensi yang didefinisikan oleh International Earth Rotation Services ya, IERS. Dan kemudian juga bujur nolnya di mana terletak sumbu X itu juga didefinisikan oleh meridian reference yang didefinisikan oleh IERS ya. Ini nanti ada penjelasan lebih lanjut ya tentang hal ini. Nah, ini coba kita lihat prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS. Sebenarnya sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Tapi ini coba saya jelaskan kembali dengan pendekatan, katakanlah pendekatan vektor ya. Nah, ini coba kita lihat gambar ini. Jadi saudara lihat ini ada pengamat di permukaan bumi ya. Saudara lihat kita ingin mencari vektor koordinat XYZ dari titik pengamat ini. Kemudian dari informasi orbit satelit seperti kita ketahui, apakah itu broadcast ephemeris atau ephemeris lainnya ya, rapid, ultra rapid, dan final, dan seterusnya. Koordinat satelit itu diketahui, XYZ satelit diketahui. Jadi sebenarnya vektor posisi geosentrik ini diketahui, kemudian vektor geosentrik pengamat dicari di sini ya, berapa ininya. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan sebenarnya vektor toposentrik dari pengamat ke satelit. Karena kalau kita tahu, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi vektor geosentrik pengamat sama dengan vektor geosentrik satelit dikurangi vektor toposentrik satelit dari pengamat. Tetapi seperti kita ketahui di dalam GNSS kita tidak bisa mengukur vektor toposentrik ya. Karena apa? Karena memang satelit itu tidak nampak kan. Jadi kita tidak mungkin menghitung atau mengukur vektor lah ya. Yang bisa kita ukur kan jarak ya. Nah, kemudian dari ukuran jarak itu kita nanti secara matematik memang sebenarnya bisa menurunkan vektor posisi toposentrik ya. Nah, jadi prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS karena kita tidak bisa mengukur vektor posisi toposentrik, maka kemudian yang kita lakukan adalah dengan mengukur jarak ke beberapa satelit sekaligus ya. Jadi kalau dalam contoh gambar ini ya kita tidak mungkin dari satu pengamatan satelit kita bisa
mengukur vektor toposentriknya ya. Nah, cara ini diselesaikan problem ini yaitu dengan mengukur jarak ke beberapa satelit sekaligus ya, seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Jadi prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS itu sebenarnya adalah pengukuran jarak ke beberapa satelit sekaligus ya, sehingga kita kemudian bisa dengan mengetahui koordinat semua satelit yang jaraknya kita ukur dari tempat kita pengamat, maka kita bisa menghitung koordinat kita sebagai pengamat ya. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya metode reseksi dengan jarak ini bukan metode yang baru ya sebenarnya di dalam dunia survei dan pemetaan ya. Karena sebelumnya kita sudah punya metode yang namanya metode reseksi. Memang di dalam ukur tanah dulu kita biasanya kalau reseksi itu dengan sudut ya. Dengan sudut. Tetapi secara matematika, kalau kita tidak bisa mengukur sudut, kita juga bisa mengukur jarak ya. Dan ke satelit ini kita tidak bisa mengukur sudut, karena satelitnya kan tidak kelihatan ya. Dan juga satelit itu kan bergerak cepat. Tapi kalau di ukur tanah kita bisa ya mengukur sudut ya ke beberapa titik yang telah diketahui koordinatnya. Jadi sebenarnya prinsip penentuan posisi, prinsip dasar ya, penentuan posisi dengan satelit sebenarnya bukan prinsip yang baru ya, bukan metode baru lah ya. Jadi bedanya sekarang kalau dengan GPS, titik kontrolnya ya dalam hal ini satelit itu ada di atas kita ya. Dan dia titik kontrol yang bergerak ya, mengelilingi orbit. Dan kita nanti tinggal menerima sinyal-sinyal dari semua satelit GPS yang ada di atas horizon, kemudian kita bisa menurunkan jarak ya dari data-data yang ada di dalam sinyal GPS, seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya ya. Jadi prinsipnya bukan sesuatu yang baru lah ya. Jadi sama dengan reseksi dengan jarak di mengukur tanah, cuma titik kontrolnya dinaikkan ke atas, dan titik kontrolnya ini dia bergerak mengelilingi bumi. Tapi yang menguntungkan dia bisa diakses kapan saja ya, siang, malam, tanpa tergantung cuaca. Pokoknya asal kita punya receiver GPS, kita bisa menentukan posisi kita kapan saja kita mau ya. Itu salah satu keuntungannya ya. Dan seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, koordinat satelit GPS, kalau secara real time kita bisa hitung dari data broadcast ephemeris yang ada di navigation message, atau kalau mau teliti lagi kita bisa nunggu sampai bahkan final ephemeris ya, precise ephemeris ya yang paling teliti. Nah, jadi kalau kita mau resume ya, mau kita summary-kan, prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS ini adalah metodenya itu reseksi dengan jarak ya. Jadi mengukur jarak ke beberapa satelit ya yang telah diketahui koordinatnya ya. Jadi kita mengukur jarak ke beberapa satelit yang koordinatnya diketahui ya. Nah, jarak itu sendiri kalau prinsip dasar awalnya itu adalah menggunakan pseudo-range ya. Karena kan prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS ini sebenarnya penentuan posisi secara real time ya, di mana saja, kapan saja di dunia ini menggunakan satu receiver, kita dapat posisi seketika. Nah, itu memang difasilitasi dengan data jarak pseudo range yang diderive dari kode ya, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya.
fase itu sebenarnya dia awalnya bukan untuk menentukan jarak ya, desain awalnya. Tapi gelombang pembawa ini kan sebenarnya untuk membawa data-data kode dan navigation message ya. Tapi nanti kita lihat dengan perkembangan penentuan posisi dengan GPS, malah fase itu kemudian banyak digunakan untuk keperluan penentuan posisi survei pemetaan yang berketelitian tinggi ya. Meskipun memang biasanya jarak fase ini digunakan bukan untuk menentukan real time positioning lah ya. Karena dengan real time positioning problemnya seperti sudah kita bicarakan sebelumnya adalah masalah ambiguitas fase. Tapi nanti kita lihat penentuan posisi metode-metode positioning yang diferensial dan tidak menuntut real time biasanya menggunakan data fase inilah ya. Meskipun memang orang berusaha bagaimana caranya nanti ada semacam precise point positioning menggunakan fase. Nah, nanti ini kita bicarakan di minggu depan dan ada beberapa minggu berikutnya lah ya tentang real time precise point positioning. Tapi prinsip dasarnya adalah reseksi dengan jarak menggunakan data pseudo range ya. Nah, ini kan sudah kita bicarakan sebelumnya ya, jarak pengamatan ke satelit itu bisa dengan pseudo range, bisa dengan fase ya. Masing-masing ada keuntungan kerugiannya. Jadi ini sudah kita bicarakan lah sebelumnya ya. Sekarang coba kita lihat prinsip dasar penentuan posisi absolut dengan pseudo range ya. Untuk satu epoch pengamatan. Jadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, prinsip dasar penentuan posisi absolut dengan GPS ini menggunakan pengukuran jarak menggunakan kode yaitu pseudo range ke beberapa satelit yang telah diketahui koordinatnya ya. Atau kita katakan metode reseksi dengan jarak. Nah, untuk keperluan ini, untuk satu epoch atau kala pengamatan, biasanya ada 4 parameter yang harus ditentukan, yaitu 3 parameter koordinat, biasanya X, Y, Z, bisa juga LBH kalau mau, dan 1 parameter kesalahan jam receiver, ya. Karena seperti kita ketahui, jarak pseudo range ini dipengaruhi oleh kesalahan jam di satelit dan jam di receiver. Tetapi jam satelit ini lebih teliti dan di dalam navigation message juga parameter koreksinya ada. Sehingga memang yang paling besar yaitu kesalahan jam receiver. Oleh sebab itu parameternya biasanya 3 parameter koordinat dan 1 parameter kesalahan jam receiver. Nah, tapi perlu kita catat bahwa seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, jarak pseudo range ini juga dipengaruhi dengan bias ionosfer ya. Kemudian bias troposfer dan multipath kalau ada ya. Nah, di dalam prinsip penentuan posisi absolut untuk setiap epoch, biasanya untuk keperluan navigasi secara real time, biasanya kesalahan jam satelit dan bias ionosfer dikoreksi dengan parameter yang ada dalam navigation message ya. Meskipun sebenarnya model ionosfer yang digunakan pun model global ya, tapi ya cukup baiklah untuk menghilangkan bias ionosfer ya 60% misalnya gitu ya. Nah, sedangkan kesalahan troposfer dianggap relatif kecil jadi biasa diabaikan dan kesalahan multipath dianggap tidak ada. Oleh sebab itu
dalam perhitungan posisi yang digunakan cuma 4 parameter ya. Oleh sebab itu, nanti kita lihat untuk menyelesaikan 4 parameter maka diperlukan pengukuran jarak pseudorange ke 4 satelit ya. Nah, meskipun nanti kita lihat untuk yang namanya nanti static absolute positioning, kalau receiver yang kita gunakan itu bisa merekam data pseudorange, kita sebenarnya bisa menentukan posisi menggunakan data pengamatan pseudorange dari beberapa epoch ya, sekaligus bisa. Tapi kalau tipe navigasi biasanya seperti yang ada di handphone kita, biasanya kita pencet keluar koordinat, tapi datanya tidak direkam ya. Yang bisa kita rekam mungkin koordinatnya. Tetapi nanti kita lihat dalam keperluan tertentu kita bisa saja sebenarnya ya merekam data pseudorange, tentunya menggunakan receiver bukan tipe navigasi biasanya ya. Atau kalau kita menggunakan tipe navigasi pun biasanya harus ada software khusus untuk merekam data ya, misalnya ke eksternal, ke laptop dan seterusnya yang nantinya kemudian kita olah kembali ya. Tapi umumnya untuk prinsip dasar penentuan posisi absolut dengan pseudorange dengan GPS biasanya untuk keperluan navigasi real time ya, epoch by epoch. Jadi memang biasanya 4 parameter ini. Oleh sebab itu kalau kita lihat di sini ya, kenapa ketelitian real time absolute positioning dengan pseudorange untuk satu epoch pengamatan itu di level beberapa meter ya, misalnya 1-3 meteran gitu ya, atau kadang-kadang 2-4 meter ya, umumnya karena kesalahan dan bias ionosfer, troposfer, dan kalau ada multipath itu belum dilakukan secara maksimal ya. Jadi memang makanya dapatnya ketelitiannya beberapa meter saja. Nah, nanti kita lihat tentunya saat ini sudah berkembang berbagai metode penentuan posisi ya dengan GPS. Nanti kita lihatlah di minggu depan lah mungkin ya. Atau nanti kita singgung di akhir minggu ini beberapa metode penentuan posisi dengan GPS apa saja. Kemudian nanti yang detailnya kita lihat berikutnya ya. Dan kalau kita visualisasikan yang tadi, kenapa perlu pengukuran pseudorange ke 4 satelit, kalau kita ingin menentukan absolute positioning di satu epoch pengamatan. Coba kita lihat di sini ada 2 kasus. Yang pertama, seandainya pengukuran jarak ke satelit itu tidak mengandung kesalahan waktu ya. Jadi kita lihat kalau ada pengamat di permukaan bumi mengukur jarak ke satelit pertama, kalau tidak ada kesalahan waktu, maka kalau dari satu satelit kemungkinan posisi pengamat itu berada di permukaan bola yang jari-jarinya sama dengan jarak dari pengamat ke satelit pertama. Kemudian kalau kita mengamati 2 satelit, berarti kemungkinan posisi pengamat itu di perpotongan 2 bola tersebut ya. 2 bola. Kalau permukaan 2 bola berpotongan, maka kemungkinan posisinya pengamat itu kalau kita ngamati 2 satelit itu di lingkaran ini ya, lingkaran ini. Kemudian kalau kita mengamati satelit ketiga, maka perpotongan antara lingkaran dengan permukaan bola itu ada di kemungkinannya di 2 titik ini ya. Sebenarnya begitu dengan 3 satelit ini sebenarnya kita bisa menentukan posisi kita ya, karena
meskipun dari dua titik perpotongan ini kita sudah paham lah, misalnya kalau kita ngamati di Indonesia, misalnya tiba-tiba poin yang satunya jatuh di misalnya di Amerika, tentunya kita yang milihnya yang Indonesia ya, yang Amerikanya di reject ya. Jadi sebenarnya tanpa kesalahan waktu dengan 3 satelit bisa, dan dari pengamatan kan juga persamaan pengamatan kalau XYZ ya cuma 3 jarak sudah cukup ya, meskipun secara geometri sebenarnya ada 2. Memang kalau ada satelit pengamatan ke satelit tambahan ya akan mendekati nanti titik potong yang seharusnya yang lebih benar ya. Ini tanpa kesalahan waktu. Nah, kasus yang sebenarnya jarak pseudo range kita itu dipengaruhi kesalahan jam receiver. Jadi kalau misalnya kita mengamati, katakanlah kita mengamati satelit ini, maka kemungkinan posisi pengamat itu, karena ini ada kesalahan karena jam receiver ya, kemungkinan posisi pengamat itu berada bukan di permukaan bola lagi, tetapi di dalam bola yang berongga ya. Jadi kemungkinannya si posisinya ini ada di dalam sini nih sebenarnya ya. Dan dia bola yang berongga gitu ya. Nah, kalau kita ngamati 2 satelit berarti perpotongan 2 bola yang berongga. Berarti seolah-olah seperti kita kemungkinannya di lingkaran konsentris ya, yang melingkar ya. Nah, kalau kita ngamati ketiga berarti lingkaran konsentris itu berpotongan dengan bola berongga. Jadi kemungkinan dua busur lingkaran ya, garis. Nah, berarti nggak cukup kalau dengan 3 satelit. Harus ngamati yang keempat. Nah, kalau kita ngamati satelit keempat, nanti kasusnya kita akan dapat seperti ini ya, yaitu 2 titik yang mungkin ya. Jadi dengan kalau tanpa kesalahan waktu 2 titik yang kemungkinan ini dengan 3 satelit, kalau di sini dengan 4 satelit ya. Dan nanti kita bisa milih salah satunya. Jadi itu kira-kira visualisasi geometrik ya. Tapi kalian bisalah coba-coba di gambar-gambar, di imajinasi ya, dibayangkan ya bagaimana ininya. Ini sekedar untuk memberikan ilustrasi saja ya. Jadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, satelit GPS ini koordinatnya ditentukan dalam datum geodetik WG84 ya. Ini datum geodetik yang didefinisikan dan dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat ya, sebagai pemilik dan pengelola GPS. Nah, oleh sebab itu nanti user pengguna yang menggunakan GPS untuk penentuan posisi ya akan memperoleh posisinya dalam datum yang sama, yaitu WG84 ya. Nah, kalian mungkin sudah dapat ya dari kuliah geodesi satelit sebelumnya, ini beberapa karakteristik WG84. Pusatnya di pusat massa bumi, kemudian dia ini sistem koordinat tangan kanan ya. Jadi kalau sumbu X kita putar ke arah sumbu Y nanti menuju ke sumbu Z ya. Jadi kita lihat di sini sumbu Z-nya itu akan menuju IRP, IRS reference pole, kemudian sumbu X-nya dalam bidang meridian 0 yaitu IRM. Dan nanti ya kita lihat ini sistem koordinatnya dia bergerak mengikuti rotasi bumi ya, dan juga berevolusi ya.
mengelilingi matahari bersama bumi. Jadi ini Earth's fixed system ya. Nah, digunakan oleh GPS ini sejak tahun 1987. Sebelumnya WGS-72 yang digunakan. Jadi kalau kita lihat kan GPS ini satelitnya mulai diluncurkan tahun 1978. Nah, jadi awal-awalnya memang datum geodetiknya WGS-72 ya. Jadi koordinat yang ditentukan dengan GPS sebelum 1987 ya datum geodetiknya WGS-72 ya. Bukan WGS-84. Nah, itu aja yang harus hati-hati nanti kalau dapat koordinat yang dari sebelum 1987. Dan nanti kita lihat ellipsoid referensi yang digunakan WGS-84 itu sangat mirip dengan JRS 80 ya. Nanti kalau kalian mungkin baca ada WGS-84, ada GRS 80 reference frame. Ini ellipsoid reference ya. Itu akan sangat dekat lah ya ininya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Tadi kan pendefinisian WGS 84. Nah, realisasinya yaitu dengan menggunakan koordinat dari beberapa stasiun penjejak tracking station GPS ya yang terdistribusi secara global. Jadi kalau pendefinisiannya tadi kan sebenarnya mudah ya. Pusatnya di titik pusat massa bumi, kemudian sumbu Z ke arah IRP, kemudian sumbu X ke meridian IRM, dan yang Y-nya tegak lurus tangan kanan. Tetapi bagaimana merealisasikannya ya, bagaimana memastikan bahwa memang sumbu-sumbu koordinat itu seperti yang didefinisikan. Nah, oleh sebab itu nanti direalisasikan di lapangan. Nah, nanti kita lihat berdasarkan realisasinya WG-94 ini ada semacam versinya lah ya. Jadi kalau disebut WG-84 saja sebenarnya tidak cukup, harus diketahui WG-84 versi apa. Ada yang namanya G730, G873, G1150 dan seterusnya. Nah, yang terbaru nanti G1762 ya. Dan nanti kita lihat kedekatan antara ITRF, International Terrestrial Reference Frame, tahun 2008 dan WG-84 yang G1674 itu sudah di level senti lah ya. Jadi memang sudah untuk keperluan penentuan posisi ini umumnya sudah memadai lah ya. Nah, kita lihat di sini beberapa absolut akurasi daripada realisasi WG-94 ini. Ini ada tanggalnya. Nah, nanti memang harus hati-hatinya kalau kita menentukan posisi ya. Jadi terutama posisi-posisi yang sangat teliti, misalnya untuk geodesi, geodinamika gitu ya. Kita harus hati-hati dengan waktunya. Jadi koordinat ini ditentukan kapan ya, karena kalau ngelihat koordinatnya atau ngelihat tanggal pengamatannya, nanti kita lihat kita bisa tahu nanti WG-84-nya itu yang mana gitu serinya ya. Dan perbedaannya memang kalau untuk survei pemetaan ya 1 cm, 2 cm ini nggak terlalu banyak. Tapi untuk keperluan tektonik gitu ya, deformasi, nah ini penting diperhatikan ya. Dan ini kerangka referensi atau distribusi stasiun penjejak yang digunakan untuk merealisasikan WG-84 G1150 ya. Ada sejumlah stasiun. Jadi ini sebagian besar ini bagian dari stasiun kontrol segmen GPS ya. Dan nanti kalian bisa bacalah di sini ya. Ini ada sejumlah publikasi yang menjelaskan bagaimana saat ini WGS-84 itu direalisasikan ya. Kalau ITRF 2008 ini International Terrestrial Reference Frame ya, yang memang
direalisasikan secara global ya, oleh banyak negara, urunan data-data stasiun IGS ya. Dan kita lihat memang antara yang digunakan oleh ITRF dengan yang digunakan oleh GPS ini sudah hampir tambah lama tambah mendekati lah ya. Sudah pada level senti dan mungkin nanti ke depannya ya level beberapa mili ya, mudah-mudahan saja. Bagi pengguna sih menguntungkan kita ya. Nah ini juga contoh ya, contoh dari koordinat reference frame WG84 G1150. Biasanya koordinat dari reference frame-nya WG84 itu bukan hanya XYZ ya yang dikasih ya. Ini ya. Tapi juga dia kecepatannya ya. Karena seperti kita ketahui kan di permukaan bumi ini secara absolut sebenarnya titik itu berada di lempeng-lempeng benua yang berbeda dan masing-masing bergerak ya. Oleh sebab itu koordinat titiknya itu tidak bisa lagi hanya koordinat statik ya. Karena semua titik di permukaan bumi itu sebenarnya dia bergerak ya. Mengikuti pergerakan lempeng-lempeng tektonik di mana titik-titik tersebut berada. Oleh sebab itu selalu ada XYZ-nya dan juga kecepatannya. Dan itu mengacu kepada epoch atau waktu kapan gitu ya. Jadi koordinat ini mengacu ke epoch 2001.0 ya. Kalau kita ngamati sekarang misalnya 2020 berarti ada perbedaan waktu 10 tahun. Nah nanti koordinat ini harus ditambahkan dengan perubahannya dari 2001 ke 2020 saat ini ya. Nah, kalian bisa baca-bacalah. Di sini ada dokumennya dari NIMA ya, technical reportnya. Kalau ingin mengetahui ya, lebih lanjut ya. Tapi di dalam dunia geodesi kita sudah paham semualah ya, bahwa koordinat absolut titik-titik di permukaan bumi itu tidak ada yang statik ya. Semua sekarang harus ditambahkan kecepatannya dan juga waktunya ya, waktu pengamatannya kapan. Nah ini perbedaan koordinat antara dua realisasi AWG 84 ya. Antara yang G1150 dengan yang sebelumnya. Ini contoh saja. Jadi kita lihat di beberapa tempat itu masih ada yang perbedaannya itu sampai orde beberapa senti ya. Tapi ini memang kita lihat tahun yang sebelumnya lah ya, untuk epoch 1997. Nah, nanti realisasi yang 1150 dengan yang berikutnya ya akan lebih mengecil lagi ya. Jadi semakin lama kan semakin teliti ya. Jadi kalau antara ITRF dengan WGS 84 yang terbaru itu levelnya senti, nanti juga antar WGS 84 yang paling baru dengan yang sebelumnya juga sudah levelnya perbedaannya beberapa senti lah ya. Jadi memang tambah lama tambah baik lah realisasi dari WGS 84 ini. Nah nanti seperti kita ketahui karena kita dapat koordinat dalam WGS 84, kalau kita ingin ya mentransformasikan ke datum lain ya kita harus pakai parameter transformasi ya. Ini contohnya beberapa datum lokal yang ada di Indonesia, parameter transformasinya ke WGS 84 yang original ya, karena ini tahun 1991. Dan juga parameter transformasi ini tentunya kalau dengan WGS 84 terbaru mungkin dia akan berubah lagi ya. Ini untuk penelitian lah ya nantinya kita lihat ya. Kenapa kita masih perlu hal-hal semacam ini? Karena banyak kadang-kadang aplikasi misalnya di dunia oil and gas ya, banyak koordinat-koordinat sumur yang dulu mungkin dibangun waktu zaman Belanda,
ya koordinatnya masih dalam datum-datum lokal pada saat itu ya. Nah, kalau sekarang mau dicari lagi atau direkonstruksi, ya kita harus mencarinya pakai GPS, ya ini koordinat lamanya harus ditransformasi dulu ke koordinat GPS yang dengan versi yang terbaru WG84-nya, nah baru kita cari nanti ya. Itu salah satu contoh aja lah ya, aplikasi ya. Kemudian ini juga dulu tahun 1996 pernah ada parameter transformasi ID74 ke WG84. Kalau ngelihat tahunnya berarti G730 pada saat itu ya. Ini parameter transformasinya. Nah sekarang ya kalau misalnya ID74 ke WG84 yang terbaru ya mungkin akan berubah ya nilai-nilai ininya. Nah, itu bisa ditentukan lagi nantilah sebenarnya ya. Bagi kita orang-orang geodesi ini bukan masalah besar lah, nanti bisa ditentukan ya. Nah, kalau kita lihat nantinya banyak faktor yang mempengaruhi ketelitian posisi dari GPS ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa kategorikan ada 4 lah yang besar ya. Jadi yang pertama geometri satelit nanti ya kita lihat. Jadi maksudnya jumlah satelit, satelit itu ada di mana, berapa lama dan segala macam ya. Kemudian juga kualitas data dan juga kuantitasnya ya. Jadi kalau kita ngamati data misalnya lebih panjang biasa lebih baik. Kemudian kualitasnya kalau kita menggunakan data fase ya tentunya lebih baik ya. Kemudian metode penentuan posisi juga. Apakah kita menggunakan misalnya relative positioning ya. Itu biasanya pasti lebih baik daripada absolute ya. Nanti banyaklah apakah kita menggunakan real time precise positioning atau kita menggunakan static survey ya. Nanti kita pelajari ya. Nah, kemudian strategi pemrosesan data juga nanti berpengaruh ya. Maksudnya bagaimana kita menghilangkan kesalahan dan bias yang mempengaruhi data pengamatan kita. Itu juga sangat penting ya. Bagaimana kita meresolve, menentukan cycle ambiguity juga nanti ya. Jadi strategi pemrosesan data GPS ini juga terus berkembang ya. Semakin lama semakin baik ya. Nah, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi inilah, maka kemudian memang membuat spektrum ketelitian posisi dari GPS ini bervariasi cukup lebar ya. Dari yang sangat teliti, milimeter, sampai yang biasa saja meter ya bisa ya. Tapi nanti kita lihat lah itu ke depannya ya. Nanti dengan berjalannya kuliah, saudara mungkin akan lebih paham lah nantinya. Nah, ini kalau kita lihat secara lebih detail ya, sejumlah faktor yang mempengaruhi ketelitian posisi dari GPS. Kalau yang faktor besarnya tadi kan ada ketelitian kualitas data, dengan geometri satelit, metode penentuan posisi, dan strategi pemrosesan data ya. Dari ketelitian data, contohnya tipe data yang kita gunakan, fase atau pseudo range ya. Kemudian juga kualitas receiver, apakah 1 frekuensi, 2 frekuensi, 3 frekuensi ya. Karena nanti akan mempengaruhi kualitas data dan juga tentunya nanti kuantitas data yang kita peroleh ya. Kemudian level dari kesalahan dan bias. Karena ada sejumlah bias dan kesalahan yang terkait GPS ini dia bervariasi secara temporal maupun spasial ya. Jadi kapan kita ngamati, di mana kita ngamati, dia kerap mempengaruhi ketelitian data yang kita dapatkan lah. Kemudian dari segi geometri satelit, misalnya jumlah satelit yang kita amati semakin banyak ya semakin bagus, biasanya rule of thumb-nya ya. Kemudian lokasi dan distribusi satelit.
semakin tersebar merata biasa lebih bagus. Kemudian lama pengamatan ya, jadi perubahan geometri satelit. Semakin lama biasa semakin baik, itu rule of thumb-nya. Metode penentuan posisi nanti kita lihat lah, ini banyak ya, macam-macam metode. Meskipun nanti ada beberapa metode yang seperti pseudokinematik, stop and go, mungkin sudah tidak terlalu banyak digunakan ya. Tapi ini juga ada metode-metode baru seperti precise point positioning ya, dan seterusnya ya. Tapi nanti kita akan lihat lah ini ya. Jadi metode-metode penentuan posisinya juga ini tambah lama tambah berkembang ya. Kemudian juga strategi pengolahan data, pemrosesan data ya akan mempengaruhi nanti ya. Apakah real time maupun post processing. Post processing biasanya akan lebih teliti karena kita bisa dapat ya menggunakan final orbit ya, atau precise ephemeris yang biasanya perlu kita tunggu 1-2 minggu lah ya. Kemudian strategi kita mengeliminasi, mengkoreksi kesalahan dan bias juga, dan kesalahan dan bias apa saja gitu ya, itu juga akan sangat menentukan ya. Kemudian metode estimasi yang digunakan, cara menentukan cycle ambiguity ya. Kemudian pemrosesannya, baseline, perataan jaringan, macam-macam lah ya, nanti kita lihat. Kemudian kontrol kualitasnya dan seterusnya ya. Jadi nanti ini kita lihatlah, kita pelajari ya bagaimana ininya.